Hai guys, Kembali lagi bersama Goris, Laura dan juga Elsa. di obrolan random pada hari ini. Yeay. Gimana nih kabarmu Goris? hari ini fine banget, happy lah pokoknya. Kalau kamu sama pacar lu gimana Gor? Sejauh ini fine sih, walaupun ada berantemnya. Iya, normal sih. Kamu gimana sama yang itu? Duh, aku sih ya sebenarnya fine aja, cuma aku kayak bingung gitu karena aku sama dia kan beda gereja ya. Aku Katolik, dia Kristen. Jadi aku kayak ya nggak tahu lah kedepannya kayak gimana gitu. Oke. Ngerti sih aku jadi kamu. Soalnya saya juga pacar saya Islam. Gitu ya. Ini hari ini kita mau ngomongin apa nih? Hari ini ngomongin apakah pernikahan beda gereja itu boleh gitu. Aduh, kok agak relate ya sama aku. Iya, karena kita bahas ini karena biar relate sama dia. Menurut kamu gimana? Menurut kamu boleh nggak sih sebenarnya? Kalau menurut aku ya, itu tuh sebenarnya tuh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya karena menurut aku tetap beda aja, walaupun kita kan sama-sama ke Tuhan Yesus, cuma kan ajarannya beda gitu. Tradisinya antara orang Katolik dengan orang Kristen pun juga berbeda. Kalau menurut kamu gitu gimana kalian? Kalau menurut aku sih dari agama kita kan satu agama semua nih. Iya, sih. betul, Kalau betul. setahu aku ya, kita tuh sebenarnya boleh, cuman emang mungkin ada beberapa syarat yang harus kita ketahui betul, gitu. betul. Kalau kamu juga kayak boleh-boleh aja sih, cuman karena memang aku belum terlalu banyak membahas, jadi aku juga belum tahu itu boleh apa enggak sebetulnya. Jadi hari ini kita bahas itu Iya, kali ya. Iya, biar seru banget. Buat teman-teman semua yang mungkin pacarnya Katolik, kalian Kristen ataupun sebaliknya, kalian beda gereja. Nah, kita hari ini mau ngobrolin tentang pacaran atau pernikahan beda gereja. Kalau di gereja itu kan setiap kita gereja satu minggu itu kan pasti kan ada pengumuman. Pengumumannya itu kan pasti pengumuman yang bener. pertama kali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Iya. Nah itu aku bingung deh. Aku tuh sering banget yang kayak melihat di itu kan pengumuman tuh biasanya. Iya. Nah terus tuh kayak yang satunya dari wilayah ini, tapi yang satunya cuma dari Semarang. Itu kan sebenarnya tuh kenapa sih? Jangan-jangan itu mereka beda agama kali ya, atau jangan-jangan aku bisa kali ya nikah kayak gitu, tapi bedanya nggak ada dari gereja mana gitu. Jadi kayak mungkin mereka bisa jadi beda agama ataupun beda gereja gitu ya. Iya betul. Ya jadi sejauh ini setelah aku tahu beberapa gereja juga bilang kalau misalnya memang nggak disebutin lingkungannya atau dari keluarga mana atau cuma kayak disebutin kotanya itu biasanya mereka beda gereja atau beda agama gitu. Sedih ya. Iya sedih. Kira-kira gitu nanti anaknya ikut siapa ya? Nah iya itu juga jadi pertanyaan apakah tetap harus Katolik atau boleh mengikuti agama yang lain anaknya. Sebenarnya banyak sih pertanyaannya. Hari ini kita bahas aja kali ya. Iya ya, boleh. Oke, yang pertama sebenarnya ya, kalian tahu nggak sih kalau di hukum kanonik Gereja Katolik 1124 itu pernikahan campur antara seorang yang dibaptis Katolik dengan yang dibaptis non Katolik itu sebenarnya nggak boleh. Oke. Itu Tapi- tidak boleh masuk akal sih. Tapi kalau kata mamaku tuh sebenarnya tuh boleh ya, cuma kita tuh harus izin ke kayak ke uskup di tempat sekitar atau kayak romo-romo kevikapan di sana gitu. Namanya itu kalau nggak salah pernikahan ekumenis atau disebut dengan mixta religio gitu. Oh iya. Nah, setelah aku baca di KHK tersebut, menurut hukum kanon, syarat-syaratnya itu pihak Katolik menyatakan bersedia menjauh bahaya dan meninggalkan imam Katolik. Terus ada lagi pihak Katolik memberi janji jujur bahwa ia berbuat segala sesuatu sekuat tenaga untuk anaknya agar dibaptis Katolik. Oh, jadi kalau misalnya kita nikah sama yang non Katolik, misalnya kayak Kristen gitu, berarti anak kita harus tetap Katolik gitu ya? Jadi orang tuanya kayak harus tetap memegang janji bahwa anaknya akan tetap dimasukkan ke Katolik. Kasian juga ya anaknya Kayak sebenarnya nggak punya pilihan sih. Iya. Terus ada janji-janji Katolik diberitahukan pada kedua pihak baik Kristen maupun Katolik. Jadi baik yang istrinya atau suaminya atau kebalikannya itu yang Kristen Katolik tetap harus tahu hukum-hukum Katolik. Terus ada juga calon pasutri bersedia diajar secara jujur menurut ajaran atau esensial perkawinan Katolik, Apalagi- tidak boleh dikecualikan. Iya, apalagi kan kita ini ya ngerti kalau misalnya pernikahan Katolik tuh nggak yang kita pelajarannya cuma 1 bulan terus misalnya nikah nggak bisa. itu
bisa 1 tahun sih. Tapi kalau misalkan kayak nikah antara Kristen sama Katolik itu nikahnya tuh di gereja Katolik atau kayak sama Romo atau bisa dua-duanya sih? Aku itu penasaran sih itu jujur. Nah, itu kita bisa bahas dari nanti kita seperti apakah itu harus sakramen tersebut atau tradisi yang dijalankannya. Tapi kalau menurutku sih tetap Katolik nggak sih? Soalnya kan kayak apa-apanya pun udah nyondong ke Iya, Katolik. Katolik Pasti sih. harusnya sih di gereja Katolik dan sama romo-romo di Katolik ya. Menurutku sih kayak gitu. Tapi nggak tahu deh, kita bahas dulu aja kali ya. Nah, kalau di sini itu memang harus dijanjikan atau diberikan secara sakramen dan juga tradisi oleh imam Katolik sendiri. Tuh kan bener, berarti tetap Jadi harus dari tidak Katolik. boleh kayak di gereja Kristen atau Kristennya memberikan janji tersebut, itu nggak boleh. Itu harus diberikan oleh imam Katolik. Dan mungkin emang persyaratannya tuh lebih susah gitu juga ya, soalnya kan mereka dari beda gereja juga. Iya, Izin betul. dari uskup dan dari gerejanya tuh pasti juga lebih ribet ya. Ribet banget ya. Tuh makanya cari tuh yang Katolik aja Aduh, kan ya. iya, Gimana susah kan ya itu. dapetnya kan yang Kristen. Susah sih, tapi Iya, ya udah lah, susah. dijalanin aja dulu nggak sih? Iya, jalanin aja dulu. Iya. Walaupun- Nah, karena kita tadi juga harus membahas itu juga tidak boleh dibaptiskan atau menikah dengan yang non Katolik, itu makanya harus dapat dispensasi juga dari uskup atau gereja tersebut. Dan itu gereja memang harus Katolik gitu. Kan setahu aku nih ya, sesuai pengalaman orang tua aku juga, kalau misalkan kita nikah secara Katolik itu kan kita kan kayak nggak boleh cerai gitu. Nah, apakah kalau misalkan kita nikah sama yang Kristen juga itu boleh cerai atau enggak sih? Nah, kalau setauku ya, di dalam 10 prinsip pernikahan di Kristen itu bersifat monogami, di mana kita nggak boleh bercerai. Maksudnya kayak menurut aku kalau misalnya cerai itu ketika dia akan nikah lagi, beda ya kasus dengan kalau misalnya istri atau suaminya salah satu dari antara mereka meninggal, atau ya pokoknya kalau meninggal itu berarti boleh menikah lagi. Tapi kalau misalnya mereka masih sama-sama hidup dan mereka bercerai, mungkin mereka nggak bisa untuk menikah kembali gitu. Oh, berarti hampir sama ya sama Iya, kayak sebenarnya sama pernikahan sih, Katolik sama-sama. ya. Ya, terus kan merujuk hari yang tadi kan kita juga tahu pernikahan Katolik itu kan sangat sakral ya. Iya. Nah, janji nikahnya itu nggak boleh dipimpin pendeta kayak yang tadi aku udah bilang, nggak boleh di gereja Kristen. Nah, di gereja lain itu juga disebutkan bahwa pernikahan itu bersikap sakramental dan juga harus dipimpin oleh imam Katolik tersebut. Jadi kalau nikahnya hanya di Kristen doang, itu hanya secara formal doang, tapi belum terikat secara agama dan Tuhan dan juga manusia. Baru tahu aku ya. Dari yang buku Undang-Undang Pernikahan dari perspektif Kristen, itu adalah gereja-gereja itu akan menikmati atau harus mengakui dan saling menerima baik Katolik maupun Kristennya. Melalui ini berarti Kristen protesan harus menerima konsekuensinya dengan tulus dari gereja Kristen sendiri. Gitu loh. Terus kalau misalkan nih aku nikah sama pacarku yang Kristen ini, kira-kira dia bakal tetap harus ikut Katolik kah atau dia boleh tetap menganut Kristen gitu? Kalau menurutku sih, yang dari yang aku tahu ya, mereka harus tetap menganut agama mereka masing-masing gitu loh. Cuman memang yang udah kita sebutin tadi bahwa anaknya yang akan dilahirkan itu harus mengikuti Katolik. Tapi sejauh ini sih yang aku tahu mereka menganut agama masing-masing gitu. Berarti anaknya harus ikut aku gitu ya? Bener. Nah, kalau itu disesuaikan dengan agama masing-masing, tentu saja konsekuensinya itu pasti ada dari masing-masing. Dari yang Katolik juga ada, yang Kristen juga ada. Nah, Apa ya Kristennya, konsekuensinya itu apa ya? nah kalau Kristennya sendiri itu malah nggak boleh menerima sakramen lagi, Oh, di Kristen nggak boleh berarti? nggak boleh. Kalau di gerejanya misalnya dia ikut misa ya, misa di gerejanya Gereja. gitu, mereka tetap nggak Ibadat. boleh. Itu seperti dihitung sebagai dosa berat ya. Kasihan ya. Baru tahu sih aku. Iya, aku jujur juga yang baru ini. tahu. Nah, ya, iya. itu juga. Nah, yang Katolik itu juga sebetulnya sebagai dosa berat, dan itu sebenarnya kesepakatan nikah resminya itu juga harus menjadi pertimbangan juga sih. Karena nggak semuanya bisa semudah itu kalau mau nikah Katolik Kristen. Susah juga ya, berat Iya, banget berat ternyata. banget. Aduh, yang Kristen Katolik aja berat, apalagi yang Islam Katolik ya. Iya. Ya betul sekali. Jalanin aja dulu. Iya, jalanin aja dulu.
Nah, kita kan udah tahu nih kalau di dalam gereja Katolik dan Kristen itu memiliki salah satu sifatnya tuh monogami, di mana mereka betul. nggak boleh cerai. Iya. Nah, itu juga tertulis di dalam butir unsur perkawinan. Oh, Butir unsur perkawinan tuh isinya kira-kira apa aja ya? benar juga itu apa Aku sih? penasaran Banyak sih sebenarnya, cuman emang mereka dari antara agama Katolik dan Kristen tuh gak jauh berbeda. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah hubungan trilateral, di mana hubungan di dalam suami istri itu ya suami dengan istri, nggak suami dengan suami atau istri dengan istri kayak gitu. Oh, Berarti tri ya, jadi Iya. kayak ada tiga antara suami Iya, iya. istri dan juga Tuhan itu Tuhan dia sendiri. Iya, sendiri. benar. Nggak ada orang ketiga gitu ya? Iya dong. Ada anaknya. Oh iya. Maksudnya tuh. Nah, yang udah kita bahas tadi kalau dia itu juga monogami. Jadi suami istri yang sudah menjaga dan ikrar janji di hadapan Tuhan tetap harus bersama sampai mati karena merupakan hubungan permanen yang kita tahu bahwa hubungan yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya. Makanya kan apa namanya? Biasanya kan kalau umat Islam gitu kan ada namanya pengadilan agama Muslim, mereka kan cerai. betul. Nah, aku juga nggak pernah dengar kan kayak pengadilan agama Katolik Iya, gitu. Yes. Nah, makanya itu kayak harus di Iya. depan Tuhan sendiri karena Iya. trilateral itu sendiri ya. Masa kita harus cerai harus ketemu Tuhan dulu. Betul, betul. Curhat dong. Iya. Nah, kalau misalnya kalian bertanya-tanya nggak sih kalau misalnya mereka cerai terus gimana? Jujur ya aku kayak penasaran sih. Nah, jadi kalau misalnya kan kita udah tahu nih kalau misalnya apa yang disatukan sama Tuhan itu nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, kalau misalnya mereka cerai itu artinya sebuah kebangkangan kepada Tuhan. Jadi itu Kayak- sangat bertolak belakang dengan Ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu. istilahnya kayak mengkhianati Tuhan lah ya, sudah diberikan kesempatan walaupun memang menikah itu sulit tapi kan tiba-tiba kenapa harus cerai gitu. Iya. Tapi aku mau tanya deh, itu ya kalau misalnya kita kan menikah nih, terus kita kan harus berada di agama kita masing-masing. Terus ke gerejanya gimana? Setahu aku sih kayak harus ngikut ke satu gereja gitu ya. Mereka ke gereja harus berdua bareng gitu. Berarti misalnya minggu ini di gereja Katolik, Iya. minggu depannya di gereja Kayak Kristen. aku sama Iya, pacarku betul. itu. Kayak gitu. Iya. Cocok banget Aduh. ya, ya. Iya, solid banget nih guys. Dan Kalian kan gimana nih? Tetap menghargai guys, tetap menghargai. Kalau kalian ke gereja Katolik sama ke gereja Kristen, pilih yang mana atau langsung sholat di masjid aja? Nggak, biasanya aku spin wheel sih. Oh, boleh itu, boleh. Boleh. Nah, kalau kita lihat tadi kan memang harus ke gereja masing-masing walaupun memang mereka itu dosa berat masing-masing ya, cuma tetap harus ke gereja sih, mengikuti salah satu aja. Balik gitu. lagi konsekuensi nikah beda gereja. Nah, yang udah disebutin tadi, kalau misalnya mereka juga dikaruniai oleh Tuhan seorang anak, ya kita itu juga menjadi salah satu unsur dari perkawinan ini. Jadi ya anaknya harus beragama Katolik. Ya, itu sangat ditegaskan sekali ya untuk anak yang Katolik karena kan kalau di situ walaupun mereka akhirnya juga gereja masing-masing tapi anaknya tetap dididik secara Katolik. Itu selain masuk di butir unsur perkawinan tuh juga masuk loh di Katekismus Gereja Katolik nomor 1634. Oh iya benar juga itu di gereja Katolik ada ya kayak mewajibkan keturunannya bahwa walaupun mereka mungkin beda gereja atau beda agama memang tetap harus Katolik. Berarti emang Katolik tuh keras banget dia. Iya. Sulit banget sih. Di Iya. Katolik mungkin lebih memiliki garis besar. Iya. Kayak ibaratnya kalau kamu mau nikah sama Katolik ya sih Ya, ikut aja gitu. iya. Bener-bener. Secara nggak langsung promosi juga ya. Iya, iya bener-bener. Iya. Aku pikiran banget ya kata-kata iya promosi banget jujur. Kayak anaknya masuk Katolik aja itu Iya. termasuk promosi ya. Tapi tuh jujur kalau misalkan aku sih setuju ya sama kalau anak harus ikut Katolik karena menurut aku sendiri juga Katolik itu dia tuh tegas dan dia tuh nggak yang neko-neko juga. Iya. Apalagi pendidikan Katolik itu bagus banget sih menurut aku. Iya, apalagi kalau misalnya meninggalkan Katolik itu agak susah ya, karena Iya. pendidikannya sudah banyak sekali dari Iya. sakramen-sakramennya itu. Betul. Benar sih. Dan apalagi kalau misalnya kita mau masukin anak kita misalnya ke Kristen yang menjadi sebuah dosa besar, itu kan pasti Kristen kan juga banyak ya. Kayak ada Kristen Advent, Kristen Iya. macam-macam deh gitu. Jadi kan harus menyesuaikan lagi dan setiap gereja di Kristen itu pasti berbeda-beda juga teman-teman gitu. Ada yang kayak karismatik gitu. Susah sih itu. Nah, tadi kan kita juga udah bahas nih ya. Biasanya kan
gereja kan kayak ngumumin perkawinan gitu. Iya. Nah, Iya, terus tuh betul. gereja tuh juga menyebutkan kalau misalkan jika ada sesuatu yang menghalangi bisa menghubungi paroki. Nah, itu maksudnya gimana sih, dan bisa nggak sih itu tuh juga termasuk dalam tata cara pernikahan Katolik sama Kristen? Nah, begini, kalau misalnya secara kita melihat gereja Katolik itu kan biasanya mereka menyebutkan seperti itu. Sebetulnya, walaupun di setiap agama, walaupun berbeda agama atau beda gereja itu, kalau misalnya memang ada halangan pernikahan, itu boleh. Kalau kita lihat dari kanon 1073, itu adalah membuka seluruh rangkaian norma yang mengatur halangan nikah. Kanon ini juga menjelaskan bahwa halangan yang mengandalkan seseorang tidak mampu menikah secara sah itu dapat dilaporkan. Jadi sejauh ini, kalau mungkin mengikuti aturan gereja kanon ini, kalau misalnya mereka berbeda gereja atau beda agama, mereka punya halangan pernikahan, tetap boleh dilaporkan. Jadi pernikahannya boleh tidak dilakukan juga gitu. Tadi udah disebutin Om juga nggak sih kalau semisalnya, karena menurut pandangan Kristen itu upacara di gereja itu hanya merupakan berkat. Jadi kayak sebagai mungkin dalam bahasa kasarnya adalah sebuah formalitas aja di dalam pernikahan. Sedangkan kalau di Katolik itu merupakan peneguhan yang membuat perkawinan itu sah. Jadi kayak kita secara langsung memberikan apa ya, menyatakan janji di depan Romo, di depan Tuhan kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Maka dalam perkawinan ekumenis itu disarankan supaya pendeta membawakan firman dan pastor itu memimpin peneguhan atau kesepakatan nikah itu. Iya, Jadi betul banget mereka itu. tetap mungkin bisa dibilang mereka tetap dua-duanya campur ya. Campur. Cuman memang lebih ke yang kita kalau di Kristen kita minta berkat, kalau yang di gereja Katolik kita disahkannya. Ya, biar gitu. lebih dianggap sah Heeh. aja ya. Kita repot juga ya kalau beda. Iya makanya, wah kita harusnya emang kayak Goris dong, Katolik pacarnya dia. Katolik. Oh iya, betul Seru sekali. Gor. Seru. Aku jujur gak pernah ngerasain. Ini masih ngerasain sih kayak ke gereja sama Iya. pacarnya Iya, dia. seru banget itu pasti. Aku masih Ya gimana ya, wah, ke gereja sendirian gitu. Bapak kami dia tangannya mengadu, tangannya mengadu dan tangannya ku genggam gitu kan. Wah, jadi Kasihan jadi banget lagu itu. dong gitu. Gak apa-apa lah, dia kan masih kayak yang satu dimuliakan, yang satu dikuduskan. Lah saya satu tangannya bikin sini, satu tangannya begini. Iya. At least aku masih bisa ngerasain ini ya, bisa Natal bareng gitu ya. Bisa Oh, kok ya, aku. bisa. Bisa aja, nggak apa-apa. Kan tinggal ngikut aja bisa. Nggak boleh dong ya, jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan. Nah, sekarang kita lihat nih pandangan orang-orang di internet tuh kayak apa sih tentang hal-hal seperti ini. Ternyata di luar sana tuh masih banyak ya orang-orang yang Iya. beda gereja kayak gitu. Kita ngeliat sekarang tren-tren TikTok adalah mereka banyak yang spin wheel atau kayak Iya, itu lucu banget sih. Ini nggak sih sebenarnya? Oh, aduh, Spin wheel harus ke siapa gereja ya? Katolik, gereja Kristen gitu kayak. Oh my god, seru banget. Ada yang tanya jawab misalnya, kalau misal perempuan yang Katolik terus nikah di gereja Protestan, apakah sah terima komuni di gereja Katolik? Terima kasih. Oke, jawab nih, siapa yang mau jawab nih? Saya coba. Jadi menurut aku nih ya, jangan langsung menerima komunis, soalnya harus dibereskan dulu perkawinannya gitu. Jadi gimana sih maksudnya? Karena dia baru di misanya itu baru di misa di gereja Kristen dan belum sah. Iya. Oh, iya. Pas waktu dia misalnya udah di gereja Katolik itu baru sah, baru Karena kan- mungkin baru menerima komuni. Ya, karena dari awal kan emang harusnya kan di Katolik ya. Iya, betul. Tapi tadi kan kita sempat bahas nih kalau misalnya kita udah selesai pernikahan, terus si salah satu orang dalam pasangan tersebut itu misa di gereja Kristen, apakah dia menerima sakramen komuni atau gimana sih? Aku masih belum mudeng sih yang bagian itu. Dia Jadi kayaknya- yang tadi kamu omongin tuh loh, yang dosa besar kayak gitu tuh gimana sih? Nah, itu sebetulnya tergantung ya. Ada beberapa yang mungkin dosanya memang benar diampuni, atau ada memang yang oke itu akan menjadi dosanya dia. Semua itu tergantung ke romonya sendiri. Oh, jadi kayak kebijakannya emang Kebijakannya beda-beda. beda-beda. Biasanya kan tidak semua romo itu bisa mengampuni dosanya kan. Terkadang penitensinya juga kadang masih banyak yang berat untuk dilakukan. Karena kan penitensi itu tidak hanya doa untuk mengampuni tersebut, ada juga perilaku atau hal yang harus dilakukan. Ya kecuali memang dia sudah diampuni dosanya tersebut, mungkin baru boleh menerima sakramen-sakramen Oke. lagi. Terus ya, kalau misalkan nih, aku punya 2 anak, satu ikut Katolik, satu ikut Kristen gitu, gimana ya? Boleh nggak ya? Nah, jadi kalau setahu aku ya, menurut KHK Kanon 1367 itu orang tua atau mereka yang menggantikan kedudukan orang tuanya. Jadi kayak dia itu anak yang dilahirkan itu akan
mewariskan dari orang tuanya, jadi menggantikan kedudukan orang tuanya yang menyerahkan anak-anaknya dibaptis atau dididik dalam agama tidak Katolik. Misalnya anak-anak yang dilahirkan itu nanti kan mereka bakal jadi orang tua juga kan, dan dia harus mendidik anak-anaknya juga. Takutnya kalau misalnya emang tidak secara Katolik, mungkin ajarannya akan berbeda dari yang sebelumnya gitu. Jadi tetap sepertinya sih menurutku lebih anaknya dikatolikin. Jadi kayak agamanya diberikan ajaran Katolik biar nanti saat dia besar dan dia menjadi orang tua dia ngerti gitu. Mungkin itu juga kenapa tujuannya anak-anak kita tetap harus diajarin Katolik dari awal, karena belajar agama itu penting ya. Iya, betul banget sih. Tapi bukan terus pelajaran yang lain itu salah ya, Iya, tapi kan betul. emang kita membandingkan antara Kristen dan Katolik ketika dalam pernikahan, dalam konteks pernikahan gitu. Nah, membahas dari Laura tadi yang hukuman Kensura itu, mungkin ini kita akan lebih merujuk kepada orang-orang di sekitarnya yang telah melakukan pernikahan tersebut. Nah, orang-orang yang menikah ini disuruhlah oleh orang-orang sekitarnya untuk berkeras hati melakukan sebuah pertobatan agar kayak dibujuk lah misalnya untuk bertobat, karena kan tentu saja tidak mungkin di gereja Katolik dia tidak menerima sakramen kan. Iya, benar banget. Pastikan setiap minggu dia menerima sakramen. Nah, makanya itu mungkin adalah sebuah hukuman atau mungkin ajakan agar dia bertobat, sehingga mungkin dosanya nggak terlalu berat dan dia bisa menerima sakramen. Ini juga diberikan ke yang anak-anak yang agama Katolik juga biar dia tuh ngerti gitu nggak sih, biar Betul. ketika dia menjadi orang tua di hari kedepannya itu dia nggak melakukan kesalahan yang sama, karena emang berat banget jujur kalau misalnya agama Katolik dan Kristen itu menikah kayak gitu. Apa aku putus aja sama aku ya? Pacarnya Elsa kalau nonton nih Wah, dipikir berat juga ya. Berat. Iya, berat sih ya. Nah guys, jadi ketika orang Katolik itu menikah dengan yang beda gereja, itu sebenarnya ordinaris wilayah dan para pastor paroki itu punya tanggung jawab setelah berlangsungnya perkawinan. Jadi kan kita tahu nih kalau tadi ada sifat monogami di mana mereka tidak boleh terceraikan. Nah, itu juga menjadi suatu tanggung jawab dari pastor dan lingkungan sekitarnya untuk meyakinkan bahwa mereka itu tetap berada di dalam pernikahan tersebut, karena kita ketahui bahwa cara pernikahan mereka berdua itu udah sangat susah banget. Jadi pastor dan juga kan kecelakaan benar. iya benar-benar banget. Karena kan kita tahu kalau Katolik itu pasti punya lingkungan atau wilayahnya. Nah, disitulah mungkin ketua lingkungan atau ketua wilayahnya ambil bagian. Iya, tanggung jawabnya itu bisa berupa mengusahakan agar pasangan itu tetap berada di jalan Tuhan, terus juga anak-anak yang dilahirkan itu juga beragama Katolik. Ya, betul. Menarik juga ya. Jadi anak-anak yang dilahirkan pun juga nggak kekurangan pelajaran rohani. Nah, mereka pun pihak Katolik itu juga disemangati agar memelihara kesatuan hidup, perkawinan, dan juga keluarga. Itu masuk di dalam HK Kanon 1128. Oh, gitu. Tapi kalian tau gak sih ada beberapa artis mungkin yang beda gereja gitu? Aku tahu sih ini Gisel sama Gaji. iya. Iya, betul. Itu apa sih? Yang cowoknya apa sih? Katolik kan? Setahu aku itu yang cowoknya tuh ortodoks ya. Oh, Katolik Kristen. ortodoks. Nah, terus kalau Giselnya itu dia Kristen biasa. Tapi kan bukannya mereka sekarang udah cerai ya? Iya, makanya sekarang udah cerai. Itu kan harusnya kan nggak boleh. Tapi that's why mereka kan sampai sekarang belum nikah lagi. Oh iya sih, benar sih. Tapi itu malah mungkin karena si gadingnya Katolik Ortodoks itu juga agak sulit ya untuk Iya sih. kita jarang melihat juga Katolik Ortodoks, tapi pernikahan di sana juga cukup sulit. Iya. Tapi menurutku mereka masih memegang janji-janji yang kita sebutkan sebelumnya, di mana mereka tetap mengusahakan kehidupan untuk anaknya sejalan dengan agama. Iya, benar. Betul banget sih itu. Ya karena kita jarang banget gak sih nemuin orang-orang yang gereja beragama Katolik Ortodoks. Iya. Nah guys, kita udah sampai di penghujung percakapan kita ya. Jadi Panjang ya. panjang banget. Panjang sekali. Rumit ya pembahasan kita lebih berat. Susah ya. Gimana kalau menurutmu, kamu masih mau lanjut nggak ini melihat syarat-syarat dan ketentuan yang sangat sulit?
Aku sih masih, Bincang-bincang dulu ya ya. masih mau mikirin dulu lagi ya, karena menurut aku kan pernikahan juga bukan hal yang main-main, Iya, harus betul. menetapkan hati gitu. Gak hanya persiapan dari agama, tapi Iya, mental juga. juga, iya, betul. Tapi mungkin kalau misalnya kamu pun siap, karena nanti anak-anakmu akan ikut kamu. Iya. Kan kita nggak tahu ya gimana Tahu. kalau akan menjadi suamimu Iya, kelak gitu. aku juga harus nanya juga dari sudut pandang betul, pacarku gitu. Dan pelajaran yang diberikan, yang diterima pun juga nggak sebentar kan. Iya, Iya. benar. Dan menurutku itu juga paling penting banget ya, apalagi pembelajaran Katolik itu dari kecil sampai sekarang bener banget. Apalagi semua itu di Katolik sendiri udah tertulis di, misalnya kayak tadi kita udah sering bahas KHK dan segala macamnya itu, Iya. itu pasti akan sangat sering terbahas. Itu kenapa kayaknya kita perlu banyak-banyak baca aturan Iya. Bukan cuma misa doang gitu ya, harus mendalami lebih Iya, betul gitu. banget itu. Apalagi sama beda agama. Yang satu lebaran, yang satu natalan. 2030 loh kita bisa. Oh iya, barengan. Iya, bisa barengan. Jadi Betul. kita bisa tukar kado atau tukar fitrah. Iya. Iya, betul. Aduh, parah banget nih percakapan kita ini. Jadi gitu, clear ya kita semua. Iya. Paham lah semuanya. Ya, kita Iya. paham dan ternyata kita sekarang udah tahu nih gimana perbedaan agama, perbedaan gereja itu, Berbeda. peraturan di dalam agama Katolik dan juga agama Iya. Kristen. Gitu. Sering Mungkin next kita apa? bisa bicarain tentang tadi yang ortodoks Iya. atau mungkin gereja Atau pernikahan pernikahan beda beda agama Iya, gitu. betul. antara Islam. Cuman kan di sini karena kita semua adalah umat Katolik, Iya, maka kita betul. belum bisa membawakan podcast tersebut. Iya. Jadi Dan kita dari sana sumber yang lain. Jadi terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye.